Ya, di morfometri danau ini jadi ntar perkiraannya nanti ya kita belajar tentang perhitungan bagaimana luas danau, volumenya, dan keadaan sekitarnya seperti itu. Tapi lebih terfokus kepada perhitungannya. Banyak sekali definisi-definisi danau dari para ahli maupun dari penelitian-penelitian terdahulu. Di sini dijelaskan oleh Corel dalam Wells 1952 dan Mertopo dalam 1981, yaitu tubuh perairan yang tergenang menempati suatu ledokan dan terpisah dari laut. Jadi air yang tergenang dan cukup lama bisa di situ ya berarti itu namanya danau. Seperti itu singkatnya. Klasifikasi danau itu ada banyak, tapi di sini dijelaskan 3 saja, yaitu berdasarkan genesa, stratifikasi dan sirkulasi air, dan shoreline. Nah ini lanjut. Nah, berdasarkan genesa itu sebenarnya banyak, soalnya kan itu maksudnya berdasarkan genesa kan terbentuknya danau secara prosesnya itu gimana gitu kan. Nah itu tuh ada di sini ada tektonik seperti yang dijelaskan Reza tadi, yang terbentuk akibat retakan, patahan atau lipatan sehingga bisa muncul tikungan. Jadi proses yang muncul dari dalam proses-proses dalam bumi, yaitu ada retakan, patahan atau lipatan. Ada vulkanik yang dari aktivitas vulkanik sendiri, terutama dalam proses pembentukan kaldera. Kayak ledakan gunung berapi kan nanti kan yang gede itu kan munculkan kaldera biasanya. Nah itu semakin lama terkena hujan, nah itu kan kalderanya akan terkena sedimentasi sehingga bisa menyimpan air. Nah ini atas bentuk danau. Ada juga yang gara-gara danau landslide akibat gerakan massa batuan, danau glasial, yaitu erosi akibat abrasi glasial membentuk cekungan, atau bisa juga ini ada alasan yang kedua, pengendapan morina yang terangkut dan membentuk aliran glasial. Kemudian ada juga danau solusional di tempat-tempat kars itu biasanya proses pelarutan yang terjadi di sebelah perbatuan gamping. Nah ini laguna, ini dekat-dekat pantai, ini banyak ombak atau arus pantai. Dan juga meteoroid juga, daerah-daerah seperti Rusia, Amerika sama Afrika banyak ini meteoroid. Nah satu lagi nih yang waduk, ini danau buatan, biasanya untuk kepentingan untuk menyimpan air atau pembangkit atau apa itu lainnya yang prosesnya. Jadi di sini poinnya itu berdasarkan genesa itu proses yang menjadikan sebuah tempat itu jadi danau. Nah prosesnya itu gimana? Nah itu namanya berdasarkan genesa. Untuk selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan stratifikasi dan sirkulasi air. Nah ini ada 3, ada 2 sih sebenarnya, tapi yang ketiga ini penjelasan lebih detail. Nah yang pertama itu danau holomiktik, ditandai oleh tercampurnya seluruh lapisan air selama periode sirkulasi. Jadi itu dari danau itu sirkulasi airnya bisa menyeluruh, jadi semua air yang ada di situ tersirkulasi dengan rata. Nah itu namanya danau holomiktik. Untuk danau meromiktik itu hanya pada sebagian air yang mengalami pencampuran selama periode sirkulasi, yaitu pada bagian epilimnion sama bagian thermocline sama hipolimnion. Nanti dijelaskan apa itu epilimnion, thermocline sama hipolimnion. Ini tuh sebenarnya bagian secara vertikal dari danau. Untuk epilimnion tuh yang paling atas, thermocline tengah, sementara hipolimnion itu bagian bawahnya. Nah ini tuh yang meromiktik itu yang tercampur cuman beberapa, enggak semuanya. Untuk yang terakhir itu ada danau meromiktik. Nah ini penjelasan lebih detail lagi, ada photogenic meromiksis, cyanogenic meromiksis sama biogenic meromiksis. Nah ini tuh lebih detail. Nanti yang tercampur itu bisa diibaratkan parameter apa aja, cuman beberapa parameter. Nah kira-kira seperti ini. Untuk epilimnion, oksigennya masih tinggi kan rata-rata.
termocooling itu pembatasnya bagian tengah. Sementara yang hypolimnion itu oksigen yang sedikit, zat kimia, introduksi, endapan biasanya isinya. Selanjutnya ini pembagian suhunya, thermal stratification. Untuk epilimnion sampai ke hypolimnion itu bergerak dari panas ke dingin. Jadi semakin ke bawah semakin dingin. Nah, ini kira-kira suhunya. Untuk epilimnion itu maksimal sekitar 28, 27, 29 lah. Sementara yang metalinion itu lebih bawah lagi, antara 20 sampai belasan. Untuk hypolimnion ini cuman di bawah 10 derajat, dingin banget kalau udah dalam itu. Lanjut. Nah, ini untuk yang terakhir tadi yang disebutkan klasifikasi berdasarkan shoreline-nya. Nah, itu tuh berdasarkan garis pantainya, pantai danaunya, garis pinggirnya. Itu kan ada yang circular, yang disebut meteorit, yang terdapat di meteorit atau krater. Biasanya akibat meteorit nih, kalau membulat. Nah, akibat ledakan kan, benturan. Nah, itu biasanya kan bentuknya membulat. Nah, ini danau semi membulat. Biasanya terdapat di lembah pengaruh glasial atau morina. Danau elip atau elliptical biasanya di laguna segi 4. Nah, ini segi 4 itu, nah ini gara-gara tektonik atau graben. Dan danau dendritik, waduk, nah ini buatan ya, soalnya agak susah dendritik. Atau danau melengkung, nah ini oxbow, dari sungai-sungai tua yang ada di bawah biasanya. Yang terakhir ada danau segitiga yang terdapat di estuari biasanya. Selanjutnya untuk morfologi danau seperti ini. Nah, jadi seperti ini garis merah ini asalnya. Jadi kira-kira enggak sedetil ini melengkung-melengkungnya, jadi agak rata. Nah, karena proses-proses yang terjadi seperti ombak, abrasi dan lain-lain, akhirnya terbentuk seperti ini. Nah, ini dibagi seperti ada cliff. Itu terbentuk karena adanya hampasan dan oleh proses denudasi. Yang kedua, untuk ada pesisirnya. Ini tempat pemecahnya ombak, bagian umum dari batu-batu guling dan pasir. Nah, ini nih dari gosong tepi, yang selanjutnya gosong tepi. Gosong tepi ini bisa terjadi juga semakin memanjang seperti ini tuh karena adanya endapan-endapan. Nah, ini kan di sini terkikis kan. Nah, endapannya ke sini akhirnya agak rata karena ombaknya ada di sini, di atas ini. Ini gosong tepi, bagian datar terbentuk karena gerak ombak. Nah, gerak ombaknya kan di sini kan akhirnya rata-rata. Yang terakhir ini ada halde, itu landaian antara gosong tepi dan dasar danau yang tak berubah keadaannya. Nah, ini nih dari sini sampai sini yang tidak berubah, itu namanya halde. Selanjutnya ini, nah ini tadi dijawab sama Faris tadi, peta batrimetri, kontur kedalaman danau diperlukan. Nah, ini kan morfometri. Nah, ini apabila ada data serinya, jadi kita ngukur peta batimetri sebulan sekali atau setahun sekali gitu kan. Nanti kan kelihatan adanya penangkalan seberapa gitu. Itu gunanya peta batimetri salah satunya. Nah, selanjutnya, nah ini caranya bisa dengan pengedaman peta pada berbagai tempat. Jadi kita mengambil sampel-sampel kayak ada danau gini, dan kita mengambil sampel-sampel di sini. Nah, nanti dihubung-hubungkan, nanti kan dapat kan di sini berapa, sini berapa, sini berapa. Itu ini yang manual, atau membuat kontur biasanya titik kedalaman. Nah, ini maksudnya. Atau sekarang itu bisa langsung pakai alat-alat yang lebih canggih.
ada echo sounder, GPS, teodolit kapal, atau juga alat yang lebih canggih lagi bisa pakai drone juga bisa. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini peta batrimetri. Nah, ini yang dari USGS, langsung dari satelit. Nah, selanjutnya masuk ke morfometri danau. Nah, ini kira-kira perhitungannya nanti seperti ini. Untuk penggambaran danaunya ada di bawah. Panjang maksimum itu jarak terjauh dari pantai satu ke pantai lain-lain. Jadi jarak terjauh ini seperti digambarkan di sini LM ini. Jadi dari sini titik terjauhnya kan di sini. Ini sampai sini. Untuk panjang maksimum efektif itu jarak lurus danau yang dapat ketemu angin atau ombak tanpa adanya halangan atau berupa daratan. Nah, ini gambarnya untuk panjang efektif. Oh, salah, ini yang ini. Jadi kan ini ada halangan kan. Jadi nggak bisa sampai sini. Biasanya di sini bukit, tadi ada halangan anginnya atau ombak. Nah, gitu. Untuk lebar maksimum itu yang memotong tegak lurus dari LM-nya ini. Jadi membagi dua danaunya kira-kira tanpa memotong daratan, membagi danau menjadi dua bagian, hubungan jarak melintang terjauh. Ini gambaran lainnya dari ini, panjang maksimum sama lebar maksimum. Untuk rata-rata lebar itu merupakan luas permukaan danau. Jadi luasnya nanti dibagi menjadi maksimum. Dibagi panjang maksimumnya berarti dibagi LM ini. Jadi luasnya nanti dibagi LM dapat rata-rata lebarnya. Untuk kedalaman rata-rata ini Z bar-nya sama dengan volume danau dibagi dengan luas permukaan airnya. Nah, ini untuk lama air berada di danau adalah volume danau dibagi outflow-nya. Berhubung di praktikum ini tidak ada data outflow-nya, jadi tidak bisa menghitung lama air berada di danau. Untuk yang ketiga ada perkembangan volume. Perkembangan volume itu rasio antara volume danau dengan volume kerucut danau. Nah, ini kan rumusnya kan sama kayak rumus ini ya, sepertiga kali tinggi kali luasnya. Nah, ini tingginya itu diibaratkan dengan kedalaman. Jadinya nanti simpelnya setelah disederhanakan jadi 3 kali volume kedalaman rata-rata dibagi dengan kedalaman maksimum ini saja, kedalaman maksimum. Nah, nanti hasilnya itu dilihat dari sini. Kalau hasilnya 1,33 itu perfect conical depression. Bisa kalau 1,33 sampai 1,5 itu less easily erode rock atau orogeology. Untuk yang lebih dari 1,5 itu bisa caldera, graben, atau ledge. Jadi perkembangannya seperti itu nanti. Nah, ini untuk perkembangan. Ini untuk menghitung seberapa bundar sebenarnya kalau perkembangan ini dari shoreline dengan keliling lingkaran. Jadi membandingkan rasio panjang garis dengan keliling lingkaran. Jadinya seperti yang ada di PPT rumusnya. Selanjutnya ada kemiringan ledak. Ini kemiringan ledak merupakan kemiringan lereng danau tadi. Nah, ini kalau konturnya tunggal sedikit cuman 2 bisa menggunakan rumus ini. Kalau terjadi dari banyak kontur, berapa kontur bisa menggunakan rumus ini. Jadi nanti kalau
konturnya dikit kan biasanya jarang kan. Nah biasanya nanti di program ini menggunakan yang ini, yang banyak konturnya. Nah ini yang untuk keliling danau itu metodenya banyak sekali, bisa menggunakan planimeter, benang basah, dan nanti bisa dikelilingkan kan dapat berapa senti gitu kan kalau di petanya, ntar tinggal dibandingkan dengan skala kan dapat keliling sesungguhnya, atau bisa juga dengan digitasi. Nah ini digitasi bisa menggunakan GeoGIS, ArcGIS atau APS. Untuk menghitung luas bisa menggunakan, nah ini bisa menggunakan planimeter, juga bisa metode geometri dan cara Simpson. Nah ini yang untuk metode bujur sangkar atau grid shell method ini seperti yang di praktikum kartografi kan pernah gini juga kan. Jadi nanti dihitung ini satu kotak penuh itu ada berapa, dan satu kotak yang tidak penuh berapa, nanti dimasukkan ke rumus ini dapat luasnya. Nah ini metode Simpson, menghitung luas permukaan danau yang sebenarnya tidak teratur. Nah, seperti ini. Ini itu dengan catatan metode Simpson ini luasnya harus sama di tiap harinya. Kita buat XY dulu deh, kita buat XY dulu. Ini X, ini Y, X, Y. Nah ini luasnya harus sama. Terus jumlah kotak persegi panjangnya ini, anggaplah persegi panjang ini ya, ini harus genap. 1, 2, kan ini kan genap kan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 10. Nah ini tuh harus genap, nggak harus 10 tapi harus genap. Tuh. Nanti didapatkan ini handle-nya berapa panjangnya, terus ini hasapnya berapa, aduannya berapa, tiganya berapa, dimasukin semuanya, tinggal dibagi 3. Ini untuk W-nya kan jarak antar dua interval ini sama kan. Untuk yang ketiga bisa juga dengan aplikasi bantuan. Nah ini harus digitasi dulu nih. Tinggal masukkan gambar di reference, ntar kan tinggal langsung dapatkan, bisa langsung dapat luasnya. Untuk yang terakhir ini untuk menghitung volume danau. Nah ini ada dua metode yang ditampilkan di sini, ada hydrographic dan frustum. Nih volume yang hydrographic itu volume sebanding dengan luas antara sumbu X dalam kurung luas danau per kontur, sumbu Y kedalaman dan kurva itu sendiri. Jadi itu mengibaratkan sebuah danau itu sebuah trapesium yang disusun gitu. Nanti gambarannya seperti ini. Nah ini kalau digambarkan danaunya itu seperti ini. Ada dua kontur. Yang ini luasnya 50. Yang gede luasnya 100. Untuk CI-nya kontur interval di sini 9. Nah ini kan langsung digambarkan. Bisa digambarkan di sini 50, 100 tinggal dimasukkan. Ini berarti AN, berarti AM-nya 100 tambah AM-nya 100 ya, 150. Di sini kan luasnya kan 50 sama 100. Sama 100 dibagi 2 dikali 9. Nah ini ntar volume danaunya. Nah ini untuk yang frustum volume, yang metode yang kedua ini sebenarnya sama aja kayak tadi,
cuman dengan pendekatan yang berbeda. Itu pendekatannya di sini yang tadi dengan menggunakan rumus trapesium, di sini menggunakan rumus pada kerucut, dinamakan sebuah kerucut, jadi sebuah danau. Ini kan danau kan kalau dibalik kan seperti ini kan bentuknya kira-kira. Nah, diibaratkan ini sebuah rumus kerucut. Dia juga kan kalau diteruskan seperti ini ntar. Tinggal masuk luas-luasnya 3 kali konformal intervalnya. Nah, kira-kira seperti itu.